Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya pada hari ini, di pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya mau undang Bapak Ibu semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia rahmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi merenungkan firman-Mu. Nyanyikan pujian, Tuhan tolong Tuhan terima pujian ini. Biar sukacita surga turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita renungkan waktu rahmat Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kita ulang bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita renungkan lagu ini teman-teman. Sama-sama kita katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya untuk-Mu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak
menyempatkan waktu sejenak untuk merenungkan kembali tentang hidup kita. Mari kita lontarkan doa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Engkau yang mendengar isi hati kami, ratapan tangisan kami di malam hari Tuhan. Pancarkan doa saudara, teman-teman. Amin. Tuhan yang mendengar keluh kesah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menolong. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini teman-teman. Walau ku tak dapat melihat, kami ingin tetap percaya. Sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama katakan dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Amin. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat membalas, walau ku tak dapat membalas atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, hatiku tetap percaya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu
Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dalam hidup ini akan kelihatan siapa yang memuliakan Tuhan, siapa yang tidak. Untuk itu mari kita siapkan dulu sebelum kita mendengar kebenaran tentang hal ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menyegarkan jiwa kami dan boleh mendidik setiap kami, supaya kami tidak menoleh ke kiri ke kanan, supaya kami boleh berjalan lurus seturut kehendak Tuhan. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang benar itu memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Makanya kalimat yang awal adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, disucikanlah namamu, memuliakan Dia. Ya. Jadi doa yang benar itu tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada Allah, berpusat pada Tuhan. Makanya setiap kalimat doa itu kita bisa tahu apakah seseorang mengerti atau tidak. Kan banyak orang berdoa, Tuhan aku mau ini Tuhan, aku berkati aku Tuhan, aku terus dari awal sampai akhir. Doa yang benar memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Diingat baik-baik ya. Tuhan Yesus memperingatkan di Matius 6 ayat 5. Jangan seperti orang munafik yang suka berdoa supaya dilihat orang. Matius pasal 6 ayat 5, saudara. Ya. Ya. Saya bacakan lengkapnya ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya mereka sudah tidak dapat apa-apa dari Tuhan karena sudah pamer. Doa yang benar bukan untuk pamer. Itu kalau doa pamer itu artinya ia tidak menghormati Tuhan. Sebab doa itu sedang berdialog dengan Tuhan, malah pamer. Ini doa yang benar itu memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau memuliakan diri sendiri itu pamer supaya dilihat orang, gitu. Ya. Jadi doa yang benar itu tidak perlu pamer yang pertama. Tidak perlu retorika kosong. Kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat yang indah-indah, menarik-menarik itu. Ya. Tidak perlu pembuktian ini itu dan sebagainya disampaikan. Tidak perlu. Tulus saja. Tuhan itu tidak terkesan dengan doa yang panjang atau malah bertele-tele ya, tetapi oleh ketulusan hati kita, seperti seorang anak lagi bicara dengan bapaknya, kan begitu ya. Jadi coba kita tanya diri kita sendiri selama ini, kalau kita berdoa itu lebih sering kita memuliakan Tuhan atau memuaskan ego rohani kita? Kadang-kadang ada orang yang berdoa itu kalimatnya diindah-indahin, mungkin dia puas kali ya kalau pakai kalimat indah ya. Dia sedang memuaskan dirinya sendiri. Padahal berdoa itu kita sampaikan kepada Tuhan, bukan memuaskan diri sendiri. Ya. Jadi doa yang benar itu selaras juga dengan kehendak Tuhan, pasti. Pasti. Makanya di dalam doa Bapa kami jelas itu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi biarlah semuanya itu atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita. Kan ada yang ngajarin kalau doa itu harus ngotot. Aku imani, biar Tuhan pasti kasih. Loh, kok maksa? Ini doa yang salah itu begitu. Biasanya mereka yang salah-salah ini memakai perumpamaan janda gila lawan itu loh, melawan hakim yang lalim. Gak cocok, saudara. Tema konteksnya beda. Masa Tuhan saudara samakan dengan hakim yang lalim? Gak cocok kan? Perumpamaan itu, kisah itu untuk mengajar kita supaya kita itu tekun, tidak mudah menyerah. Begitu. Bukan ngotot sama Tuhan minta, bukan. Kita nggak boleh ngotot minta maunya kita gitu. Ya, biarlah semua jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah ciri khas doa yang benar. Itulah ciri khas kedewasaan seseorang dalam berdoa. Ya. Seperti anak kecil mintanya permen, minta ini, minta itu, minta yang nggak penting-penting, yang bukan kekekalan. Kalau orang sudah dewasa, orientasinya pasti permintaannya itu untuk keselamatan jiwa. Bahkan bukan untuk dirinya sendiri, untuk banyak orang. Ya, banyak orang seolah-olah memaksa Tuhan lewat doanya itu. Tuhan, rencanaku tuh begini loh Tuhan. Tuhan berkenan ya. Ya begitu. Padahal doa yang benar itu, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku ikut rencanamu saja. Kan begitu. Doa yang benar itu tidak selalu mengubah situasi, tidak. Karena keputusan terakhir ada dalam tangan Tuhan. Tetapi selalu mengubah sikap hati. Doa yang benar selalu mengubah sikap hati kita. Mungkin situasi tetap sulit, ekonomi tidak kunjung baik, tapi sikap hati kita menjadi benar kalau doa kita benar. Amin ya saudara ya. Jadi terkadang Tuhan tidak menenangkan badai, tetapi Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai, menguatkan kita di tengah badai. Itu yang Tuhan lakukan. Ya. Jadi doa kita tidak dijawab seperti harapan kita. Mungkin Tuhan sedang menjawab dengan cara yang lain, yang lebih baik, yang lebih dalam maknanya. Bisa jadi. Atau mungkin yang kita minta itu memang tidak perlu dikasih, tidak perlu diberi oleh Tuhan. Biar kita belajar bahwa doa kita itu belum tepat. Mestinya gitu ya. Nah, saudara ya, doa yang benar itu datangnya juga dari hati yang bersih. Ya, hatinya kotor mau minta, mau doa, mau dialog dengan Tuhan bagaimana? Di Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, jika aku menyimpan kesalahan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Pasti. Allah tidak alergi pada doa yang sederhana, tetapi Allah menolak doa yang tidak jujur. Ya. Dalam hal ini Tuhan Yesus membandingkan orang Farisi yang melakukan Taurat katanya dengan tekun, tapi ketika berdoa membanggakan dirinya. Sedangkan pemungut cukai, dia berdoa dengan merasa rendah dirinya. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Kalau orang Farisi membanggakan diri, Tuhan, aku tidak seperti dia itu. Aku bayar persepuluhan, aku melakukan ini, itu. Tetapi kita tahu, yang dibenarkan adalah pemungut cukai itu. Sikap hatinya yang benar. Ya, padahal pemungut cukai itu banyak dosanya juga. Tapi sikap hatinya menentukan doanya itu benar atau tidak. Doa yang benar akan lahir dari pertobatan. Orang Farisi tidak bertobat, makanya membanggakan dirinya. Seringkali kita melayani Tuhan tapi membanggakan diri. Tidak bertobat itu namanya. Ya. Tuhan lebih suka jika doa kita itu lahir dari pertobatan, rendah hati, kejujuran, ketulusan.
ya. Jadi Tuhan memeriksa setiap hati kita, bukan memeriksa luarnya tapi dalamnya, saudara. Inilah yang harus kita selalu ingat, agar ketika kita berdoa kita tidak salah berdoa, sebab kita sedang menghadap yang maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami diajar untuk berdoa yang benar, sehingga kami boleh belajar memiliki sikap hati yang benar. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk doa pagi, program doa pagi GMM. Terima kasih Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.